disampaikan langsung oleh Yang Mulia Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zainul Huda. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi Zainuddin MZ hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan perjuangan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak, para pejabat TNI dan Polri yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, wabil khusus rekan-rekan panitia dan pengurus Masjid Bismillah Dusun Pedandan Desa Tampak Siring, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini tercatat sebagai amal saleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mur wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi semua. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, tidak panjang yang tiang sampaikan. Yang terpenting makin niki alhamdulillah bersyukur kita semua masyarakat Dusun Pedandan, khususnya Desa Tampak Siring, dikunjungi oleh ulama kita. Syukur pelungguh jemaah, senang pelungguh, lelah pelungguh nganti lelah, lamun lelah aja kolek nanti kerja Pak Kiai. Lagu alhamdulillah jemaah, elek masjid, pembangunan masjid pelunggum tiang niki
Setiap hari Ahad selalu ada majlis di tempat niki. Memangkin yang sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak henti-hentinya tiang pelungguh bersyukur kepada Allah. Lebih-lebih makin pelungguh didatangi oleh dai nasional kita. Di mana abah beliau dulu almarhum Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ yang sering berhubungan dengan almarhum. Kemarin tiang tidak sengaja kontak dengan beliau, Bapak Kiai Haji Syauki MZ. Waktu beliau ngisi acara di Aceh jemaah, mau tiang lihat siaran langsung beliau. Kebetulan ada teman tiang di Aceh namanya Ustadz Asy'ari sebagai panitia. Tiang kontak lewat media sosial. Tiang minta nomor beliau dan alhamdulillah biiznillah redha Allah Subhanahu wa taala, beliau Bapak Kiai Haji Syauki Zainuddin MZ alhamdulillah berkenan ke Lombok. Yang insya Allah tujuan beliau juga kepingin untuk ziarah ke makam guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Insya Allah jamaah sekalian, anden pelunggu sami, mungkin dulu kita pernah berjumpa dengan Allah yarham ayahanda beliau Kiai Haji Zainuddin MZ. Mu alhamdulillah makin niki putra beliau hadir di tengah-tengah kita. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, kita cinta dengan ulama nggih, sayang dengan ulama nggih. Apa kata Sayyidina Ali? Hubbuka ilal akhyar fayaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asrar. Kalau engkau cinta dengan orang yang baik, maka lambat laun engkau akan jadi orang yang baik, meskipun dulunya engkau adalah bukan orang yang baik. Begitupun sebaliknya, wa hubbuka ilal asrar fayaj'aluka minal asrar wa in kunta min qablu minal akhyar. Kalau engkau cinta kepada orang jahat, lambat laun engkau akan jadi orang jahat, meskipun dulunya engkau adalah orang yang sangat baik. Maka kita tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau kita cinta dengan ulama, insya Allah kita akan masuk surga bersama ulama. Amin ya Rabbal. Tidak panjang yang tiang sampaikan, intinya mari kita dengarkan tausiah tabligh akbar yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Untuk jamaah saya ingin ngiring beliau makin niki, selesai pengajian oleh niki, beliau akan mengisi tabligh akbar niki le Masjid Nurul Mujahidin Pura Kopang Rembiga. Setelah solat maghrib, ia tahu berhadir beliau makin selesai elek deriki. Baru setelah itu kami bersama beliau kembali ke hotel. Insya Allah beliau di bumi Lombok 1000 masjid niki sampai hari Kamis yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal. Kurang lebihnya tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, para tamu undangan rahimakumullah. Acara selanjutnya Irsyadat wa Taujihat, yang dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Syauki Zainuddin MZ. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Dusun Pedandan, wabil khusus untuk saya punya guru Abuya Tuan Guru Haji Zainul Huda. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan di Desa Tampak Siring, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa, aparatur pemerintah baik sipil, militer maupun polisi, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Tabligh Akbar menjelang bulan suci Ramadan, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah pernah mengingatkan, man fariha bidukhuli Ramadan hurima jasaduhu ala niran, hurimallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Dalam kesempatan berbahagia pada sore hari ini, saya hanya ingin menyambung silaturahmi dari orang tua saya, almarhum Kiai Zainuddin MZ. Karena biar bagaimanapun Lombok ini merupakan rumah kedua bagi sanad keguruannya orang tua saya. Jadi namanya menyambung silaturahmi. Kebetulan malam juga ada acara lagi. Insya Allah saya di Pedandan ini 5 menit saja. Kan silaturahmi, Bu, sampai jam berapa? Sampai maghrib. Kuat? Sanggup? Saya enggak. Baik, dalam kesempatan Tabligh Akbar sore hari ini, saya hanya ingin bercerita yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, atau yang dalam kitab tertulis Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita kenal di Pedandan ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau lagi enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Bu, yang nanya dari Pedandan soalnya waktu itu. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Kami mau tanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa sih Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang permintaan kami belum dijawab sama Allah. Permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kami ini untuk sholat Imam di Pedandan ini, walaupun di akhir waktu, iya sebentar. Sampai mana saya barusan?
Padahal kami di Pedandan ini untuk sholat imam, walaupun di akhir waktu kami mengusahakan untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 rupiah kami titipkan tuh untuk pembangunan masjid Bismillah. Sama yatim, walaupun satu kampung kita ikut saweran yatim. Begitu banyak imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa-doa kami ini di Pedandan belum dijawab sama Allah? Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran, imam, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa imam sampai sekarang ini doa kami ini belum didengar sama Allah? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah imam, padahal Allah maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk imam, sampai doa kami masuk waiting list? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah tablik akbar di dusun Pedandan, ya imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa-doa kita belum didengar sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita santuni anak-anak yatim, iya kita sayangi itu janda-janda tua, muda-muda. Iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang ini doa-doa kita belum didengar sama Allah? Tidak tahu imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah, kata beliau, itu dikarenakan hati kita ini mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Contoh saja. Ini mic ada strumnya. Ada enggak? Kelihatan? Kok bisa tahu? Ada suara. Strum tidak terlihat, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Itu kipas angin ada strumnya, Pak. Mutar. Ini lampu ada strumnya ini. Nyala. Ya kalau begitu, nggak perlu kita tanya ke profesor. Anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi. Betul? Kipas angin dicolok pasti muter. Setuju? Lampu dicolok pasti nyala. Itu kalau jalurnya benar. Kalau begitu, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan 5.000 seminggu. Kalau punya iman, ayo duduk bersama tuan guru yang ada di tempat kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi, oh Soki, yang itu mic-nya koslet namanya. Iya kan? Apa namanya? Ya, lemes benar. Tuan guru, memang di sini kalau tablik akbar lemes begini ya. Ayolah kita semangat lah. Nih kita sekarang lagi hero sama agama kita. Kita harus lebih semangat. Setuju? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya Alhamdulillah. Bukan saya saja yang teriak. Strum ada, kipas angin tidak mau muter. Kipasnya Strum ada, lampu tidak mau nyala. Lampunya Ngaku beriman tapi tidak mau sujud. Itu namanya
imannya paling besar, sedekah 5.000. Itu namanya kok. Nah, udah jelas nih, ya. Yuk, di pedandan ini, di tampak siring ini, yang koslet-koslet kita benerin dulu di tablik akbar ini. Supaya apa? Supaya desa kita, dusun kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Nah, kalau udah setuju, ayo kita tutup pakai doa. Lah udah setuju semua, mau ngapain lagi, Pak? Lalu apa, Imam? Sesungguhnya yang menyebabkan hati kita mati nih. Dalam kesempatan mengambil tabarukan dari majelis mulia ini, saya ingin menyampaikan beberapa. Mungkin 2 atau 3 lah. Insya Allah 15 menit selesai. Dipotong 10 menit pembukaan, masih sisa 5 menit lagi. Iya udah dengerin aja, gak sibuk. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Ternyata kita ini Bapak Ibu di pedandan ini terlalu kenal sama Allah, Pak. Tapi maaf, haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan maaf sekali maaf. Kalau mau bicara jujur, kita Pak, di pedandan ini pada khususnya, betapa kita nih Bu baru ingat sama Allah kembali di saat kepala kita terbentur tembok. Begitu sudah kejedot, ya Allah, baru ingat Allah lagi. Artinya apa? Kita baru ingat Allah, kalau kata tadi Buya guru saya itu, kita baru ingat Allah kembali di saat kita sedang punya masalah. Lagi punya masalah, rajin zikir, ya Allah. Sholat, datang ke masjid, pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari masalah, jalan ke masjid lupa. Ini bukan di Lombok, di Jakarta. Ini saya lagi cerita di Jakarta. Kalau di Jakarta kayak begitu, Pak. Kalau di Lombok sih insya Allah sama. Ayo, sekarang saya tanya. Dan saya yakin sekali, sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian, maaf, sebagai orang tua, saya yakin 1000% kita nih di pedandan ini bukan hanya kenal sama Allah, tapi kita ngajarin ke anak keturunan kita. Nah, ya Mak, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung, dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat, dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Dia udah masing-masing. Jangan pakai disebut, malu. Betapa kita baru ingat sama Allah di saat kita sedang punya masalah. Makanya saya teringat ketika dulu masih jadi santri, diajarkan oleh guru saya Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Nur Muhammad Iskandar. Dia mengajarkan kepada kami para santri itu begini, bahwa yang namanya iman ada 4 tingkatan iman. Yang namanya iman ada 4 tingkatannya, bukan cuma 1, ada 4 tingkatan iman. Pertama, kata beliau mengajarkan, ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya nih. Ini iman siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya.
Semakin digojlok, semakin besar keyakinannya sama Allah. Belum pernah saya baca ada nabi mengundurkan diri, Pak. Kalau kadus banyak, Pak. Ayo kita buka sejarah, Bu. Kita buka sejarah. Nabiullah Ayub alaihissalam. Bu. Tahu Nabi Ayub? Kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Nabiullah Ayub alaihissalam ketika lagi dikasih penyakit sama Allah, Pak, rupanya ada istri-istrinya yang tidak sabar dengan penyakit Nabiullah Ayub saat itu. Hingga akhirnya ngobrol lah nih suami istri Nabiullah Ayub dengan istrinya di kamar. Apa kata istri Nabiullah Ayub? Ayub, ayang Ayub. Ini kagak selesai-selesai, Bu. Kenapa, Bu? Apa, Beb? Ayang ini kan seorang nabi, kata istri Nabi Ayub. Terus, Boya minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit ayang ini. Pasti Allah kabulin, kan seorang nabi. Nabiullah Ayub tersenyum. Beliau berkata saat itu, "Oh, I'm sorry my dear." Mohon maaf ayang Beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa kayak begitu ya? Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Nabiullah Ayub saat itu. Beda sama kita. Baru pusing sedikit jalan ke masjid gak mau. Di kampung saya. Ini saya lagi cerita di kampung saya. Bukan di Pedandan. Di Pedandan gak ada, Bu ya. Di Pedandan. Saya yakin di Pedandan gak ada ya, Bu ya. Di kampung saya ini. Di kampung saya. Ya, Bu ya. Di kampung. Nabiullah Ayub alaihissalam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal perjuangan dalam berdakwah, baginda Nabi itu justru ditentang oleh paman tercinta sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung pamannya menawarkan baginda Nabi untuk berhenti berdakwah. Ditawarkan 3 buah tak, harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota. Yang banyak ontak. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi kepada pamannya tercinta? Wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi Allah ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang imannya para nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Tuh yang pertama. Yang kedua diajarkan ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Alhamdulillah, makasih. Sudah jadi begini. Iya, mau makannya bagaimana sih? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua diajarkan ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak pernah naik tapi juga tidak pernah turun.
stabil imannya. Ini iman siapa nih kok bisa stabil kayak begini? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya jangan heran. Kenapa? Ya memang sudah tugasnya. Betul. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, tugasnya untuk sujud. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun. Sampai sekarang, Pak. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, tugasnya untuk zikir. Zikir saja tidak berhenti-berhenti. Sampai sekarang. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, diberikan saja itu rezeki. Mau dia dari orang Islam, mau dia dari orang kafir, mau dia sholat, mau dia nggak sholat sekalipun, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, dikasihin saja itu rezeki sama malaikat rahmah. Belum pernah saya ngaji sama guru saya, malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Nggak pernah. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut ruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya sudah, dicabutin aja itu ruh. Betul. Nggak pernah malaikat Israel main-main sama ruh, Pak. Ntar dicabut, tadi taruh lagi. Ditarik lagi, ditaruh lagi. Enggak. Dicabut-cabut aja, udah nggak ada urusan. Betul. Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan sama Allah untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasul. Ya udah, dikasihin aja itu wahyu. Nggak pernah malaikat Jibril korupsi ayat. Nih ayat cakep, jangan diserahin ke Nabi Muhammad, saya pakai sendiri. Enggak. Kenapa? Ya memang sudah tugasnya. Jadi kalau malaikat nggak pernah selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya sudah SOP. Betul. Kok bisa Soki imannya malaikat itu stabil? Karena malaikat Bapak Ibu hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Lalu yang ketiga diajarkan ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini iman siapa ini? Ini imannya para hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak perlu ibu marah-marahin. Benar-benar ini Pak. Ibu pulang pengajian, nyampe rumah perut terasa lapar. Masuk ke dapur melihat ikan tinggal satu-satunya. Ambil nasi, balik ke meja. Ikan digondol sama kucing. Gak usah dimarah-marahin itu kucing. Ya Bu, kenapa? Kucing. Maaf Pak. Kambing kalau lagi datang laparnya, nggak perlu nyari guru saya, tuan guru ini, terus nanya sama beliau, tuan guru dia rumput halal apa haram ya? Nggak perlu. Makan aja, nggak ada urusan. Udah siang hari panas, jalan di tengah-tengah kampung kita di Pedandan nih, mana nggak pakai celana? Apa malu? Lah ya kuda, nggak usah pakai diomongin, dasar kuda nggak punya pikiran, kitanya yang gila. Lah ya kuda. Kok bisa Sauki hewan itu cenderung imannya turun dan melakukan salah terus? Karena hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, nggak usah kita marah-marahin. Setuju? Nah, yang keempat diajarkan sama guru saya, ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa ini? Ini iman kebanyakan orang Pedandan. Kebanyakan kita Pak ini imannya Bu. Ya. Ayo mohon maaf Pak.
Iman kita kalau mau bicara jujur Pak, iman kita masih sebatas iman dengan siapa kita berteman. Makanya baginda Nabi itu mengajarkan berhati-hatilah dalam memilih kawan. Ya, seseorang itu tergantung dari agama temannya sendiri. Tuh bahayanya tuh. Iman kita nih masih, kalau mau jujur, iman masih tergantung dengan siapa kita berteman, Pak. Maaf Bapak Ibu, kalau kita lagi berteman sama tuan guru, cakep iman orang pedandan ini Pak. Peci gak copot-copot, sarung gak ganti-ganti, pengajian hadir. Kenapa? Lagi deket sama guru. Tapi begitu keluar majelis saja ada temannya lagi pada minum tuak, ikut aja minum bareng-bareng. Tuh iman kita tuh. Tapi diajarin sama orang tua saya, itu masih bagus, iman tergantung dengan siapa kita berkawan. Saya pernah tanya, kenapa ya ayah bilang ini masih bagus? Beliau menjawab, karena manusia Sogi, kata beliau, sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, Allah juga kasih kita di pedandan ini nafsu. Makanya setiap hari, setiap saat bertengkar saja dua perkara dalam diri kita. Akal nafsu, iya tidak, benar salah, halal haram. Setiap saat selalu bertengkar dua hal itu dalam diri kita. Kalau akal kita lagi menang di pedandan ini, jadilah orang pedandan, malaikat yang berpotongkan sebagai manusia. Tapi kalau lagi rendah iman orang pedandan ini, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Kenapa kita bisa jauh lebih hina daripada hewan? Karena sepuas-puasnya seekor sapi, makanannya tetap rumput. Betul? Tapi kalau kita manusia sudah puas, jangankan rumput, bansos dimakan. Makanya karena iman kita naik turun, kalau Bapak Ibu masih ingat omongan saya punya orang tua, Allah yarham Zainuddin MZ, beliau saat itu pernah bicara begini, karena iman kita naik turun di pedandan ini, beliau mengkategorikan bahwa muslim ada 3 jenis muslim. Muslim ada 3 nih karena naik turun. Apa? Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Ada 3 jenis muslim. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Ini nggak ada dalilnya Pak, otak-atik orang tua saya aja nih Pak. Bedanya di mana Sogi? Sangat beda adanya. Iya, alhamdulillah. Makasih. Ya. Alhamdulillah penceramah dapat air putih. Dia kira kita ikan emas kali Pak. Bercanda. Bedanya di mana Sogi? Muslim beneran. Nih, insya Allah yang kita hadir pada sore hari ini nih. Saya yakin insya Allah yang hadir di sini muslim beneran. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana Sogi? Tergantung musim. Waktunya maulid, ikut maulid. Waktunya mi'raj, ikut mi'raj. Entar nyepi, ikut matiin lampu. Entar Desember Natal, ikut pakai topi Santa. Tergantung musimnya. Makanya muslim musiman kalau ibarat tumbuhan namanya toge. Apa toge di sini? Hah? Bus-busan. Iya, tuh. Tahu kan toge? Itu toge Pak, tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan.
Oh, di mana aja ada tuh toge. Di sayur-sayuran ada, di bakso ikut, di gorengan nongol. Makanya bus-busan itu nggak ada yang lempeng, Pak. Bengkok semua tuh, nggak ada yang lurus ya. Artinya apa? Nih yang saya mau bilang, melanjutkan dari omongan orang tua saya, jangan sampai kita di Pedandan ini muslim mentalnya seperti toge. Tapi kalau kita mau jujur, berapa banyak saat ini muslim-muslim yang ada di Indonesia ini pada umumnya mentalnya seperti toge. Bagaimana mental seperti toge, Soki? Dengan dalih pluralisme, akhirnya terjebak pada pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Soki, semua agama itu baik, Soki. Semua agama itu benar. Jadi tidak perlulah kita di Lombok ini fanatik kepada satu agama. Ini bahaya, Pak. Kenapa saya berani bilang bahaya? Bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tentu saya setuju. Tapi kalau dibilang semua agama benar, nanti dulu, Pak. Semua agama benar, jangan titik di situ. Koma. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kenapa? Saya khawatir ketika nanti sudah berani bilang semua agama benar, di Pedandan ini akan ada Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya kita di sini sudah tidak lagi perlu menggunakan agama. Kalau agama di Pedandan sudah tidak dipakai lagi, maka paham komunis sudah secara terang-terangan nyerang di tempat kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Hei Soki, iya Pak, kamu itu lagi tablik akbar Soki menjelang Ramadan. Kenapa sih kamu malah ngomong-ngomong soal kayak begini, soal pluralisme? Kita tinggal di negara Pancasila, menganut yang namanya falsafah toleransi. Oh, nih sekarang nih, pahlawan-pahlawan yang katanya pahlawan toleransi, pada sore hari ini, di tempat yang mulia ini saya mau bicara. Kalian para pahlawan toleransi, kami umat Islam di Pedandan ini nggak perlu kalian ajarin soal toleransi, betul? Kami umat Islam di Indonesia ini sadar bahwa kita tinggal di Indonesia. Berbagai macam agama tumbuh dengan subur di tanah air tercinta kita ini. Makanya kami umat Islam di Pedandan wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau persoalan agama orang lain, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, lakum dinukum. Nih hati-hati nih Pak, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada toleransi yang semu. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali maaf. Toleransi itu bukan soal sholawat badar bisa masuk ke gereja. Toleransi itu bukan baca Al-Quran di dalam vihara. Kalau itu kalian sebut toleransi, maka jangan salahkan agama-agama lain. Ketika nanti malam Idul Fitri dan Idul Adha, mereka akan masuk ke masjid-masjid kita, seraya mereka teriak haleluya lewat speaker masjid kita. Apa itu yang mau kita sebut teman toleransi? Hati-hati. Ini sangat terasa, ya Bu ya? Bu, sangat terasa bahwa di 2021 ini kita memang sedang berpacu dalam agama, melodi agama. Lagi ngomongin agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuh yang kedua, muslim muslimat.
Jangan sampai kita di sini terjebak pada muslim-musliman dengan dalih toleransi. Setuju? Yang ketiga apa tadi? Muslim muslimin. Bagaimana muslim muslimin Sauki? Ngaku Islam, KTP Islam, orang tua bahkan mungkin bisa setiap tahun berangkat ke tanah suci. Tapi ketika mereka tahu agama Allah lagi dihina, ketika mereka tahu baginda Rasul lagi dilecehkan, dan betapa kita juga tahu bahwa sekarang ini ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya, kita nyaris gak bisa membela sedikit pun. Ini muslim muslimin. Betul? Mereka punya dalih. Apa dalih mereka? Sauki, Islam itu agamanya Allah. Nggak usah dibela, Islam itu kan udah pasti menang. Bukankah janji Allah bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman? Rasulullah seorang manusia biasa, Sauki. Jadi nggak perlulah Rasulullah kita kultus-kultuskan. Nggak perlulah Rasulullah kita peringatin maulidnya, kita peringatin Isra Mi'rajnya. Namanya manusia biasa. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi pasti melakukan salah dan dosa. Ulama nggak ada yang maksum, Sauki. Yang maksum cuma Rasulullah. Nih, dalih muslimin. Sore hari ini saya mau kasih tahu. Kalian para muslimin. Sore hari ini saya mau bilang bahwa Islam sebagai agamanya Allah, ya. Bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman, tentu sesuai dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah cuma Islam. Rasulullah seorang manusia biasa, memang. Bahkan dalam Al-Quran baginda Nabi diperintahkan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Yang membedakan kita sama Nabi, Pak, baginda Nabi punya misi yuha. Beliau membawakan wahyu untuk disampaikan kepada kita orang Lombok. Jadi nggak bisa kita samakan diri kita dengan baginda Nabi. Ya Pak? Bu, iya walaupun memang bedanya kita sama Nabi itu sedikit. Coba, kalau Nabi sedikit tidur, kita dipedandan sedikit-sedikit. Kalau Nabi sedikit makan, kita di sini sedikit-sedikit. Kalau Nabi sedikit bicara, kita sedikit-sedikit. Dikit benar bedanya. Ulama nggak masuk, Sauki. Memang ulama nggak masuk. Tapi kan kita ngaji sama guru-guru kita bahwa baginda Rasul berpesan, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu penggantinya Nabi. Ketika baginda Rasulullah tidak ada di atas perut bumi ini, maka ulama kita lah jadi panutan. Bukankah sebuah makalah pun mengajarkan, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita ini, maka niscaya dipedandan tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Pertanyaan saya adalah, untuk orang muslimin, di mana keimanan kita sesungguhnya, Pak? Yang ketika nanti Allah akan memintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil, masing-masing kita akan ditanya sama Allah yang sudah tertera dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Di mana keimanan kita, Pak? Yang ketika nanti Allah akan bertanya kepada kita di Yaumil Mizan, kalian yang ngaku-ngaku orang Islam, di mana kemarin kalian ketika kalian tahu agamaku lagi dihina-hina? Kalian
yang ngaku-ngaku pecinta kekasihku Muhammad dan ingin mendapatkan syafaat darinya. Tapi di mana posisi kalian ketika kalian tahu kekasihku Muhammad di dunia kemarin lagi dilecehkan? Dan kalian yang ngaku-ngaku sebagai muslim sejati, di mana posisi kalian ketika kalian tahu para wali-waliku lagi dicari-cari kesalahannya di atas permukaan bumi Allah ini? Di mana keimanan kita sesungguhnya di hadapan Allah Rabbul Qadir Rabbul Jalil? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo di tabligh akbar ini kembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita, kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Itu yang pertama. Araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang pertama ya. Ya, sebentar. Masih terus? Masih kuat? Tapi saya kasih tahu sebentar. Maaf ya Pak ya. Maaf, itu dulu maaf. Bu, ceramah itu kerja berat tuh. Tuh, ibu lihat sendiri kan. Ini kaki diri nahan bobot badan. Ibu duduk enak. Tangan nunjuk terus gak ngaso-ngaso nih. Ini otak mikir, Pak, ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kencang, seluruh organ bekerja, kerongkongan kering, perut keroncongan. Udah 1 jam yang dengerin terus. Nih jamaah perdandan yang bikin Ustaz cepat mati ini mah. Bercanda. Amin. Timbul pertanyaan Bapak Ibu. Oke? Iya Pak. Kenapa kamu tadi lagi tabligh di Pedandan ini menyebut kita manusia sebagai makhluk? Bukankah kita manusia sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah? Saya mau bilang ya, Bu ya. Satu-satunya manusia, saya ulang Pak. Satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma baginda Rasul. Apa buktinya Sauki? So tahu kamu? Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Isra ayat pertama. Bagaimana Allah berfirman di situ? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk orang Pedandan. Masyarakat Islam di Pedandan, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Yalah Syoki, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah, kita semua mengakui bahwa Nabi hamba Allah, betul. Tapi pertanyaan kami Syoki sore hari ini, apakah kita semua yang hadir di tabligh akbar ini bukan hamba Allah? Pak, kita hamba Allah bukan? Bu, kita hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya, itu namanya mengaku, Pak. Ngaku boleh-boleh saja, Bu. Tapi maaf, harganya murah. Lu KW mau bersaing sama ori, nggak mungkin bisa, Bu. Betul? Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita kan belum tahu. Kok kita belum tahu, Sogi? Berapa banyak dari kita yang hadir di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap, saya hamba Allah.
Tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, saya hamba harta, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Yuk, kalau memang kita ingin diakui sebagai hamba oleh Allah, maka kita di sini harus berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya? Memperbaiki lagi nilai ibadah kita, terutama sholat kita. Kenapa? Karena amal yang nanti pertama kali dihisab di yaumil qiyamah itu sholat kita. Allah nggak akan tanya berapa banyak harta kita. Allah nggak akan tanya berapa tinggi pangkat kita. Allah nggak akan tanya berapa luas tanah kita. Yang Allah tanya pertama kali nanti amal kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Awal amal yang pertama kali dihisab sholat kita. Ayo kita benerin lagi sholat kita. Mumpung kita masih ada di dunia, ya Bu ya. Kalau umat-umat Nabi terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu enak Pak. Kenapa? Umurnya panjang-panjang. Ada yang umur umatnya itu 2000 tahun. Siapa? Nabi Adam. Betul? Ada yang umur umatnya itu 940-an tahun. Siapa? Nabi Nuh. Enak Bu. Bu. Nikmat Bu kita kalau masih tinggal di zaman Nabi Nuh ya Bu ya. Silakan Ibu ngegibah 300 tahun. Ngomong gosip 300 tahun, jangan berhenti. Doer tuh dia. 300 tahun gibah. Masih ada stok tobat 600 tahun. Masih banyakkan tobatnya. Betul. Tapi tadi saya diajarin sama guru saya, makasih Tuhan guru ilmunya. Usia umat Nabi mengikuti nabinya. Benar juga, Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun. Nabi Nuh 940-an tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Betul. Kalau kita mencontoh Nabi, usia baginda Nabi cuma sampai 63. Itu standar manusia sekarang. Nyontoh hadis beliau, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Kalau berlebih, lebih sedikit. Namanya bonus. 125, ambillah, gak apa-apa. Iya namanya bonus. Betul. Tapi kalau mencontoh Rasulullah usia kita cuma sampai 63. Maka kalau sore ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi. Mulai mantap makan, perbanyak ibadah. Ya Bu ya. Tapi kalau sore ini kita baru terasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput. Oke, ngomong aja besar. Saya masih muda, masih lama. Maut bukan urusan tua muda. Maut macam pohon kelapa. Kita tengok pohon kelapa Pak. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir jatuh. Betul. Jangan pernah bilang kita masih muda. Ganteng, muda, terkenal, alim sekalipun, kalau memang Allah sudah panggil, wafat kok. Ustaz Jefi Al-Bukhari masih ingat berapa usia beliau ketika wafat? 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarham, berapa usia beliau ketika wafat? 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun, ganteng, muda, alim, wafat usia 40 tahun. Saya 41. Udah aman tuh. Aman titik pertama. Sogi? Iya Pak. Alhamdulillah. Allah lagi kasih saya rezeki deh. Luar biasa. Terus kan nanti saya bisa boleh tuh mesin-mesin kedokteran untuk menangguhkan hidup saya.
Jadi di kedokteran ada sebuah mesin, Pak, yang biar badan sudah tidak bisa gerak, tapi darah sama jantung masih dipompa, jadi masih ada denyutnya. Kurang lebih harganya 3 sampai 4 miliar rupiah. Saya bilang mohon maaf Pak, jangan sampai lupa. Ganteng, muda, terkenal, kaya raya, bahkan menggunakan mesin itu juga mati juga Pak. Olga, mati tidak? Mati. Jupe, mati. Haji Mas Said, mati sampai sekarang. Sampai sekarang. Ibu masih ingat sama Mas Haji Mas Said? Maaf Pak, maaf sekali. Kurangnya apa coba seorang Haji Mas Said? Ganteng, muda, terkenal, kaya raya, bahkan anggota DPR RI sekalipun bisa mati. Apalagi yang cuma kadus. Maaf Pak, maaf. Mati apa meninggal? Ya, yang bilang meninggal kita baca sama-sama ya. Inna sholati wa ma stop. Mati apa meninggal? Jangan protes. Nggak ada dalam sholat wa ma meninggal, nggak ada. Ya, ayo kita benarkan lagi ibadah kita. Benar-benar kita nikmatin ibadah kita. Selama ini kita lebih sering memikirkan bagaimana hidup di dunia ini enak, sampai-sampai kita lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Bukankah Imam Al-Ghazali mengajarkan dalam Ihya itu, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin Islam mengajarkan jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita sampai gagal, kita masih punya akhirat. Diajarkan sama orang tua saya, jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita nanti. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Dunia kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Ini hanya sebuah kefanaan. Kembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita, khusus mani tamahahuna bisababihim kullu. Suratul khas al-maghfurlah Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid dan Al-Walid Haji Zainuddin MZ dan Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada sore hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, keberkahan dari majelis ilmu ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salihah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan di bulan menyambut bulan Ramadan ini, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mumpung mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur sehingga sampai menikmati indahnya Ramadan. Dalam hadis baginda Rasul, beliau pernah bersabda, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban ini bulannya Rasulullah, dan nanti Ramadan bulan buat kita umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa lebih. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengajarkan bahwa orang baik itu yang sekarang lebih baik dari kemarin, dan esok hari lebih baik daripada sekarang. Mudah-mudahan Ramadan nanti sebagai Ramadan yang terbaik yang kita lakukan. Amin. Dan sekaligus tolong jadikan Ramadan nanti, kalau kita dapat menemui, jadikan Ramadan itu sebagai Ramadan terakhir kita dalam berpuasa. Kenapa? Karena tidak ada satupun janji Allah kita masih akan ditemukan di Ramadan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya timbul khusyuk kita dalam melakukan ibadah Ramadan. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan cuma jaga, wariskan kepada anak keturunan kita, Pak. Agama memang bukan warisan, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nak, masa silakan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang sebagai orang tua kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Rasa hati pun masih ingin ngomong lama sebenarnya, cuma masih ditunggu bareng sama Tuan Guru di tempat selanjutnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah akan pertemukan kita, dan saya berharap sama Allah jangan jadikan pertemuan pertama ini sebagai pertemuan terakhir buat saya di Lombok ini. Terima kasih kepada segenap panitia. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.